Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik soal Nefertari Lili serta kerajaan Alabasta, di mana ada banyak hal yang aneh di sana dan juga di situ. Pertama, bagaimana bisa Ratu Lili bermargadi? Namun di satu sisi, kerajaan Alabasta merupakan bagian 20 kerajaan yang menjatuhkan kerajaan kuno dan juga Joy Boy. Secara spontan, harusnya kita bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Karena kita semua tahulah sejak Arc Dressrosa, Oda sudah membuat plot bahwa D adalah musuh alami dari Tenryubito, yang mana semua dari kita sangat tahu bahwa asal-usul Tenryubito itu adalah mereka 19 kerajaan di abad kekosongan yang melawan Joy Boy. Artinya apa? Yang pernah dikatakan oleh Corazon pada dasarnya adalah benar bahwa D akan selalu menjadi musuh alami mereka. Sehingga itu tadi, bagaimana mungkin Ratu Lili yang merupakan bangsa D sempat-sempatnya menjadi aliansi bagi mereka itu? Ya, ini aneh. Harusnya ini aneh. Dan dari hal itu juga membuat pertanyaan baru. Apakah Margadi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tercipta karena hubungan darah, tetapi Margadi tercipta karena suatu deklarasi satu kelompok? Singkatnya atau mudahnya adalah Margadi ini sama seperti Sumpah Memuda, bahwa ada satu sumpah yang keluar pada abad kekosongan yang menyatukan mereka, dan tanda mereka bersatu ada di dalam nama mereka itu, sebagai tanda atau mungkin lebih tepatnya pesan ke generasi berikutnya, baik itu ancaman untuk Tenryubito atau tekad bagi mereka yang menyandang nama tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Kureha, bahwa ternyata dengan mengetahui ada di pada nama seseorang, orang yang tahu makna dan apa itu D langsung ngeh dan mengatakan ternyata masih ada tekad D atau masih hidup. Dan ini make sense ya, kenapa pemerintah dunia sampai menyamarkan nama D pada nama Roger, yang awalnya Gold D Roger menjadi Gold Roger, yang mana tujuan pemerintah dunia untuk menyembunyikan keberadaan tekad D dari dunia bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sehingga dari adegan itu harusnya D adalah sebuah pesan dan tekad dari generasi sebelumnya. Dan kemudian jika berkaca dari Luffy, Ace dan juga Sabo, kita tahu ya, notabene mereka itu beda keluarga dan mereka melakukan suatu sumpah saudara minum sake. Dan saat scene Sabo di Marijoa, Sabo teringat kalau Luffy dan Ace memberikan Sabo nama D pada namanya menjadi Sadibo, yang mana itu mungkin keluar atau foreshadow juga bahwa Margadi adalah suatu sumpah untuk melawan Tenryubito dan mereka melabeli nama mereka dengan D sebagai pesan itu tadi. Berarti plot D sudah dibangun dari sana sejak saat itu, dan harusnya dia akan menjadi lawan bagi pemerintah dunia di akhir nanti. Dan dengan kata lainnya juga, harusnya tidak mungkin kalau Im-sama itu adalah Ratu Lili. Sebab di satu sisi, Ratu Lili telah dikonfirmasi adalah bangsa D. Apakah puncak dunia yaitu Im-sama adalah seseorang yang bermargadi juga? Menurut saya itu aneh, karena plot soal D yang dibangun Dr. Kureha diperjelas oleh Roger dan Shirohige, lalu ditunjukkan aksinya oleh Dragon, sang revolusioner yang melawan pemerintah dunia, dan terakhir kemarin ditegaskan kembali oleh Raja Cobra. Ternyata musuh utamanya yang mengalahkan Joy Boy juga Margadi. Yang bener aja. Kemudian ada hal menarik lagi yang saya pikirkan, di mana ini mungkin akan menjawab kenapa sepertinya, dan juga mungkin kalian mulai sadar kenapa Ratu Alabasta setidaknya sampai diketahui saat ini itu nasibnya semuanya hilang. Entah itu hilang karena apa atau mati karena apa. Ya, apakah kalian tidak penasaran kenapa Ratu Titi, yaitu emaknya Vivi, mati dan tidak ada kabar seperti apa matinya atau seperti apa detailnya? Lalu jika tidak dibawa Wapol, ada kemungkinan Vivi akan bernasib sama seperti Ratu Alabasta sebelumnya. Dan mungkin saja hal ini sudah sering terjadi sejak Ratu Lili hilang. Dan dengan kata lainnya adalah Im-sama sejak hilangnya Ratu Lili di era kuno, di setiap periodenya Im-sama terus mencari keturunan Nefertari, hingga dia akhirnya mengincar Nefertari Vivi saat di Marijoa pada saat itu. Dan apa alasannya? Alasannya adalah jika berkaca dari video kita sebelumnya, Uranus akan kompatibel jika ada
ada darah Nefertari sebagai alat persembahannya. Yang mana jika berkaca dari mitologi Mesir, di mana nama Nefertari juga berkembang di sejarah tersebut, di Mesir setidaknya ada beberapa dewi atau dewa yang melambangkan kekuatan. Objek persembahannya adalah sebuah darah. Jadi jika senjata kuno Uranus melambangkan kekuatan, maka harusnya ada darah Nefertari sebagai objeknya untuk membuat senjata kuno itu semakin garang. Dan tambah menariknya lagi adalah sinar yang keluar dari Uranus itu berwarna merah. Dan harusnya dengan begitu, karena Im Sama terus mencari Ratu Nefertari di setiap periodenya, maka harusnya Im Sama bukanlah Ratu Lili. Sebab jika Im Sama Ratu Lili, maka harusnya Im Sama bisa menggunakan tubuhnya sendiri daripada mencari Ratu Nefertari di setiap periodenya. Iya kan? Logikanya begitu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian di satu sisi lainnya juga ada beberapa hal yang saya pikirkan. Tidak mungkin ucapan Ivankov sebelumnya tidak memiliki korelasi. Yap, Ivankov dengan spontannya ketika mendengar cerita dari Sabo langsung melontarkan ucapan kalau di abad kekosongan saat itu juga ada salah satu pemimpin dari mereka yang bernama Nerona Imo. Dan kenapa orang-orang tidak ada yang meyakinkan kalau sosok ini, sosok Imo dengan sosok yang dimaksud oleh Ivankov adalah orang yang sama. Padahal dari segi nama sudah cocok. Dan juga jika berbicara soal Imo yang masih hidup atau telah hidup sejak abad kekosongan, harusnya Nerona Imo juga bisa masuk kualifikasi tersebut. Bahkan sebenarnya jika kita cek lagi chapternya, seorang kobra aja yang mengetahui nama Imo dan juga melihat Imo langsung bertanya apakah dia adalah Imo yang sama di 800 yang lalu, bagian dari 20 aliansi kerajaan. Jadi menurut saya dari ucapan Kobra maupun Ivankov, setidaknya di aliansi 20 kerajaan itu memang ada entitas yang disebut Imo atau Nerona Imo, dan itu harusnya berbeda dengan Ratu Lili karena mereka berdua yaitu Kobra dan juga Ivankov bisa mengidentifikasinya. Apalagi sampai disebut 2 kali, tidak mungkin ini tidak menjadi suatu korelasi. Kemudian jika kalian perhatikan halaman berikutnya, Im Sama juga mengatakan kalau Di adalah musuh mereka. Dan Imo juga mengatakan kalau Queen Lili melakukan suatu blunder dengan membiarkan Poneglyph tersebar. Tapi Imo juga berpikir itu bukanlah suatu blunder, tetapi sesuatu yang sudah direncanakan. Lalu di halaman berikutnya, Kobra mengatakan kalau Queen Lili memiliki nama Di. Dan setelah itu kita bisa melihat reaksi dari Im Sama yang matanya menyipit. Artinya dia baru tahu dan juga mungkin menyadari kalau hal kenapa Poneglyph tersebar itu bukanlah blunder, tapi sesuatu yang sudah direncanakan. Yang mana ya dari chapter ini aja harusnya sudah jelas ya kalau Im Sama itu bukan Ratu Lili. Itu 2 hal yang berbeda. Ayolah baca lagi chapter 1085.